Yesus. Kali ini kita akan membahas fenomena baru di era milenial seputar doktrin kekristenan, khususnya doktrin Tritunggal. Jika hari-hari ini saudara banyak mendengar ada kelompok orang tertentu yang berlindung atas nama agama untuk membenarkan dirinya, maka model yang sama akan saudara temukan di kalangan para teolog Kristen yang berlindung dengan sebutan seorang teolog biblikal untuk membenarkan pengajaran sesatnya. Seolah-olah mereka bersikap lebih pintar dari bapak-bapak gereja awal. Dengan membabi buta mereka menyalahkan orang-orang yang berbeda pandangan dengan mereka, dan bahkan dengan bangganya menyatakan diri yang paling benar. Sampai pada tahun 2020 ini ada 3 orang yang telah menyatakan pendapat bahwa doktrin Tritunggal merupakan doktrin yang tidak alkitabiah atau menyesatkan orang, atau hoax, atau juga seorang bidat. Mereka sering mendapat perlawanan dari orang-orang yang berpaham Tritunggal. Mereka yang menyatakan pendapat bahwa doktrin Tritunggal tidak alkitabiah, yaitu salah satunya Pak Pendeta Dr. Erastus Sabdono, MTH, yang memiliki konsep kedwitunggalan. Nah, pada awal gereja mula-mula, paham ini dianut oleh Praxeas pada akhir abad kedua dan dilanjutkan oleh Paulus dari Samosata abad ketiga. Dan bapak-bapak gereja mengutuk atau menganatemakan pengajaran ini. Dan yang kedua, ada yang namanya Pendeta Dr. Joshua Tewu, bergelar DBS, yang menekankan keesaan Allah dan meninggalkan ketritunggalan Allah. Pada awal gereja, paham ini dianut oleh Sabellius dengan berkata Allah itu satu atau Allah itu esa, tetapi bermanifestasi sebagai Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Bapak-bapak gereja juga mengutuk ajaran ini. Dan ada yang lebih aneh adalah ada namanya Pendeta Henry Tantianta yang menekankan keesaan Allah tetapi tidak jelas konsepnya. Lucunya, pada akhirnya beliau berkata, nanti pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bukan Yesus yang datang, melainkan anak domba. Nah, apalagi konsep ini sangat dikutuk. Mengapa bermunculan para teolog semacam ini? Padahal dari dulu jelas-jelas telah dikutuk oleh bapak-bapak gereja. Sebelum kita melanjutkan mengapa mereka demikian berubah pandangan, kita akan baca satu kebenaran firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 1 ayat yang ke-9. Firman Tuhan mengatakan begini, apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Nah, para teolog ini menjadi batu sandungan di dalam teolog Kristen. Selain mereka pintar secara akademik, mereka juga punya pengikut dan pemimpin rohani dan bahkan berpengaruh. Lalu jika mereka cerdas secara akademik, mengapa mereka gagal memahami doktrin Tritunggal? Nah, ada beberapa tanggapan atau pendapat saya mengapa mereka demikian. Yang pertama, para teolog masa kini tidak terlalu suka mengkonsumsi buku-buku teologi yang berbau sejarah doktrin Kristen. Dan yang kedua, para teolog masa kini
ingin melakukan terobosan baru dalam dunia teologi Kristen dengan membuat pandangan yang baru, tetapi menjadi salah kaprah karena tidak suka baca sejarah pengajaran bidat Kristen sehingga tidak tahu kesalahan mereka di mana. Nah, yang ketiga, para teolog masa kini terlalu kegeeran, merasa benar, merasa pintar, merasa lebih hebat dengan seringnya membaca Alkitab atau membaca firman Tuhan dan menafsirkannya sesuai kemampuannya tanpa bantuan atau pertimbangan dari para teolog sebelumnya. Bukan dalam hal ini tidak baik kalau kita membaca Alkitab, itu sangat baik, tetapi bagi saya sejauh mana kita para teolog masa kini memahami Alkitab yang ditulis tahun 2000 yang lalu. Nah, tentunya dengan itu kita membutuhkan orang-orang yang lebih dekat pada zaman itu. Itu dia. Yang keempat, buku-buku yang berbicara tentang pandangan-pandangan para bidat Kristen awal dan di sepanjang sejarah belum dituliskan dalam satu buku khusus, sehingga kemungkinan ada banyak para teolog kesulitan membeli buku dan mereka tidak tahu ternyata pandangan yang mereka anggap itu sesuatu hal yang baru ternyata itu dulu dikutuk dan dianggap bidat oleh Kristen mula-mula atau Kristen awal abad pertama sampai abad keempat. Nah, untuk itu kita membutuhkan buku-buku di mana kita memahami siapa saja dan pandangan apa saja yang salah pada saat itu. Karena yang kita dapatkan sekarang adalah buku-buku para teolog di mana pengajaran-pengajaran bidatnya hanya dibahas secara secuil saja atau setengah-setengah, bahkan itu tidak semuanya mereka bahas, sehingga dengan kita memahami semuanya kita harus butuh buku banyak atau membeli buku banyak dan memadukannya dan membacanya satu persatu sehingga kita tahu, oh ini kelemahan ini sudah pernah diperdebatkan, ini sudah ada kajiannya. Nah, sehingga kita tidak salah, sehingga kita tidak menganggap oh hal yang ini yang saya dapat ini hal yang baru karena penafsiran saya di dalam Alkitab. Tidak, semuanya sebenarnya sudah dikutuk pada masa lampau, hanya saja kita kegeeran mungkin, merasa benar mungkin. Nah, mari kita belajar lebih sungguh lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Oke, demikian sedikit penjelasan mengenai fenomena di kalangan iman Kristen hari-hari ini. Pada pertemuan berikutnya kita akan berbicara tentang konsep kealahan, bagaimana tentang doktrin Tritunggal, kenapa bisa ada doktrin Tritunggal, berbicara keesaan itu berbicara tentang apa, dan ketritunggalan itu berbicara tentang apa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.